Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama kami kelompok 2A. Pada sesi kali ini kami akan berdiskusi untuk mengevaluasi dan membandingkan, kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok kami atas film Tanah Surga Katanya. Pada sesi kali ini saya akan meminta setiap anggota kelompok untuk memberikan pendapatnya terkait tokoh panutan pilihan masing-masing anggota kelompok. Baik, tanpa lama-lama lagi, saya akan mulai diskusi pada sesi kali ini, dimulai dari saya sendiri. Terkait dengan film Tanah Surga Katanya ini, saya memiliki atau memilih tokoh panutan, yaitu yang pertama Salman, dan yang kedua Ibu Astuti. Kenapa saya pilih Salman? Yang pertama adalah Salman memiliki jiwa harmonis dengan suka menolong orang lain, di mana hal tersebut dibuktikan ketika melihat kakeknya, yaitu kakek Hashim, sakit. Salman langsung mencari pertolongan kepada dokter yang sedang bertugas di dusunnya. Ini menurut saya memiliki jiwa harmonis. Lalu yang kedua, memiliki sifat loyal, yaitu dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Nah, ini dibuktikan ketika Salman pergi ke suatu pasar di Malaysia, dia melihat bendera merah putih dipakai sebagai alas berdagang oleh orang lain. Nah, Salman pun berinisiatif untuk menukar kain bendera tersebut dengan kain baru yang dibelinya secara pribadi, seperti itu. Nah, sifat yang ketiga yang ada di dalam diri Salman yaitu adalah berorientasi pelayanan, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini tercermin ketika Salman di sekolah ditunjuk oleh Ibu Astuti untuk menjadi anggota yang akan membawakan puisi di dalam suatu acara, dan Salman pun menjalankan tugas tersebut dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya yaitu terkait Ibu Astuti. Yang pertama, Ibu Astuti ini memiliki sifat kompeten dengan membantu orang lain belajar. Ibu Astuti dengan penuh kesabaran dan keuletan mengajarkan anak-anak didiknya agar menjadi anak bangsa yang cerdas. Lalu yang sifat yang kedua adalah Ibu Astuti ini memiliki sifat kolaboratif, di mana dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Saya ingat betul di dalam film tersebut bagaimana Ibu Astuti ini bekerja sama atau kolaborasi dengan dokter Intel untuk mengajar di kelasnya. Itu saja pendapat dari saya. Mungkin selanjutnya saya akan lanjut ke Kariska. Silakan. Baik, terima kasih Kak Lukman atas waktunya. Menurut saya, teman-teman, dari melihat film Tanah Surga Katanya ini, saya sudah memutuskan dua tokoh panutan yang saya senangi, yaitu yang pertama ada sosok Anwar, si dokter Intel. Di sini Anwar adalah seorang dokter muda yang ditugaskan ke daerah perbatasan antara Pulau Kalimantan dan negara Malaysia untuk menggantikan dokter yang sebelumnya telah meninggal di daerah tersebut. Dokter Anwar ini juga diakrab dipanggil dengan dokter Intel. Nah, ada beberapa nilai berakhlak yang ada di dokter Anwar. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Di sini dokter Anwar rela menolong warga di daerah perbatasan dengan sigap dan tidak pilih-pilih, seperti itu. Lalu yang kedua ada kompeten, karena Anwar memiliki kompetensi sebagai dokter muda yang sangat dibutuhkan oleh daerah terpencil di Pulau Kalimantan pada saat itu. Dan juga dokter Anwar ini dapat menjadi tenaga pengajar saat menggantikan Ibu Astuti mengajar kelas 3 dan kelas 4 SD di daerah tersebut. Kemudian ada nilai harmonis, yaitu Anwar mau menghormati dan menghargai warga di lingkungan tempat dirinya tinggal dan bekerja sekarang, yaitu di daerah perbatasan antara Pulau Kalimantan dan negara Malaysia. Selanjutnya ada sosok Salman, si bocah dengan jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Salman ini rela tinggal berdua saja dengan kakeknya demi tinggal di Indonesia. Kemudian Salman ini memiliki beberapa nilai akhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Jadi Salman ini rela mendapatkan uang 400 ringgit dengan cara bekerja untuk pengobatan kakeknya. Kemudian loyal, seperti yang dikatakan oleh Kak Lukman, di sini loyal, dia benar-benar menghargai bendera Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah adaptif, yaitu Salman dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya pasca ditinggal ayah dan adiknya ke Malaysia. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja, Kak Lukman. Terima kasih pandangannya, Kak Rizka. Mungkin saya lanjutkan ke Kak Restu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Lukman.
menurut saya tokoh panutan yang saya ambil dari film Tanah Surga Katanya ini, yang pertama itu kakek Hasim. Kakek Hasim ini digambarkan sebagai kakek yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan dan tinggal bersama cucunya. Menurut saya ada dua nilai berakhlak yang saya ambil dari kakek Hasim ini. Yang pertama itu loyal. Loyal ini tunjukkan dari pada saat dia masih muda, ketika dia bertempur di medan perang melawan Malaysia pada saat peristiwa di Kora. Nilai loyal ini juga ditunjukkan pada saat anaknya mengajak dia untuk pindah kewarganegaraan ke Malaysia, tapi dia menolak dan tetap memilih tinggal di Indonesia meskipun dengan kondisi yang sulit. Kemudian yang kedua, nilai harmonis. Ini saya dapatkan dari sikap dewasa yang ditunjukkan oleh kakek Hasim ini ketika dia dengan berat hati membolehkan anaknya untuk tinggal di Malaysia sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan yang kedua itu dari sikap dia mau meminjamkan bendera pada saat sekolah akan melakukan upacara bendera, namun tidak ada bendera, dan pada akhirnya menggunakan bendera yang dimiliki oleh kakek Hasim ini. Dan yang kedua itu, tokoh yang kedua seperti Kak Lukman tadi, Ibu Astuti. Menurut saya ada 3 nilai berakhlak yang dicerminkan oleh Ibu Astuti ini. Yang pertama, akuntabel, ditunjukkan dari kemampuan dia dengan segala kekurangan sarana prasarana mengajar tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya mendidik anak-anak. Yang kedua, nilai kompeten, sebagai pengajar dia memberikan dampak positif kepada lingkungan dan anak didiknya. Dan kemudian nilai kolaboratif ditunjukkan bagaimana dia bekerja sama dengan Dr. Anwar untuk membangun desa di ujung Pulau Kalimantan ini. Menurut saya itu, Kak Lukman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Restu atas pandangannya. Saya lanjutkan lagi ke Kak Delisa. Silakan Kak Delisa. Baik, terima kasih. Nah, kalau menurut saya ini secara garis besar dari film ini sebenarnya tokoh utamanya itu adalah kakek Hasim sama Salman. Terus film ini juga secara garis besar itu membahas tentang nasionalisme dan bela negara. Namun sebagai ASN, saya itu memilih dua tokoh utama yang juga perannya itu sebagai ASN, yaitu Ibu Astuti dan Dr. Anwar. Nah, Ibu Astuti dan Dr. Anwar ini di filmnya ini, di perannya ini, mereka memiliki ketujuh poin berakhlak. Kalau saya mau uraikan satu-satu, pertama berorientasi pelayanan. Ibu Astuti dan Dr. Anwar ini memberikan pelayanan yang terbaik sesuai bidang tugas mereka masing-masing di masyarakat dusun itu. Kemudian akuntabel. Mereka berdua sama-sama bertanggung jawab dengan tugasnya. Mereka berdua sama-sama menjalankan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan kepada mereka. Begitupun dengan Ibu Astuti, meskipun yang awalnya ia terpaksa, pada akhirnya dia menjalani itu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Kemudian kompeten. Ya, Dr. Anwar dan Bu Astuti ini kompeten di bidangnya masing-masing. Dr. Anwar kompeten untuk bidang medis, Ibu Astuti di bidang pendidikan. Kemudian harmonis. Mereka berdua dapat membangun keharmonisan dalam bermasyarakat di daerah terpencil itu. Kemudian loyal. Mereka loyal kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Meskipun mereka ditempatkan di daerah terluar Indonesia. Kemudian adaptif. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat di masyarakat setempat. Mereka mampu menjalani kehidupan mereka di daerah terpencil yang serba terbatas. Kemudian kolaboratif. Mereka berdua ini sebagai ASN juga mampu berkolaborasi. Contohnya, Ibu Astuti meminta tolong untuk digantikan mengajar oleh Dr. Anwar. Padahal basicnya Dr. Anwar tidak pernah sebagai pengajar. Begitupun Dr. Astuti yang sering membantu Dr. Anwar jika ada masyarakat yang sakit. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Delsa. Selanjutnya Kak Arlinda, silakan. Terima kasih Kak Lukman dan teman-teman semua. Kalau menurut saya dari film Tanah Surga Katanya ini, saya memilih dua tokoh panutan, yaitu Salman dan Ibu Astuti. Kalau untuk Salman, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Kak Lukman ya, untuk nilai-nilai berakhlak yang dia miliki. Jadi saya cuma mau nambahkan satu lagi, yaitu kolaboratif. Nah, ini terlihat pada saat Salman mulai bekerja untuk mencari uang untuk kakeknya. Di situ dia mampu beradaptasi atau berkolaborasi dengan orang-orang yang dia temui di pasar atau di jalan pada saat bekerja. Kemudian untuk Ibu Astuti, ini juga tadi semuanya sudah disampaikan oleh Kak Delsa ya. Jadi saya cuma mau nambahin aja, yang paling nampak dari Ibu Astutinya itu ya adaptif dan kompeten.
di mana dia sebenarnya tidak siap untuk ditempatkan di lokasi itu, tapi dia langsung mampu beradaptasi, dan dengan kompetennya dia mampu mengajarkan anak-anak di sekolah itu meskipun serba kekurangan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arlinda. Dan yang terakhir, Kak Victor, silakan Kak Victor. Baik, menarik sekali ya Kak untuk semua opsi dari para panutan kita dari film Tanah Surga Katanya. Memang tokoh-tokoh tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian memberikan nilai berakhlak buat kita semua. Namun jikalau saya pun boleh memberikan argumen dan tanggapan saya terkait dua tokoh panutan, menurut saya belajar banyak dari film ini dari tokoh Kakek Hashim dan juga Dr. Anwar. Karena kalau Kakek Hashim di sini dua nilai berakhlak yang saya catat adalah loyal dan kolaboratif. Tadi mungkin belum sempat disinggung juga oleh kakak-kakak sekalian, karena Kakek Hashim sekalipun harus berdebat dengan anak kandungnya sendiri, berkata bahwa negara kita walaupun tidak semakmur negara Malaysia, namun tetap kita itu harus tetap cinta kepada negara kita. Dan beliau pun sampai di akhir hayatnya mengingatkan kepada cucunya dengan sebuah statement yang sangat menarik bahwa Salman, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh melupakan Indonesia. Sebab tantangan kita saat ini sebagai warga negara, sebagai CPNS, tentunya ada begitu banyak tergiur dengan berbagai hal untuk meninggalkan Indonesia, karir di luar, dan ini yang saya belajar banyak dari Kakek Hashim, termasuk di dalam juga bicara mengenai kolaboratif tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sekalian. Kemudian dari Dr. Anwar, ada hal yang menarik juga yang saya catat di sini, karena nilai berakhlak yang saya dapati dari Dr. Anwar adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan juga adaptif. Nah, ada yang unik di sini kalau yang saya catat, yang tadi belum sempat kakak singgung dari Dr. Anwar, karena dia pun kompeten walaupun dia sebagai dokter manusia, tapi warga pun merasa bahwa dia harus serba bisa, dan mau tidak mau dia pun harus menolong Sofia yang dia kira ini orang, padahal hewan peliharaan dari salah satu warganya. Dan ini buat saya juga salah satu hal menarik yang saya bisa belajar dari Dr. Anwar. Begitupun dengan nilai adaptif, walaupun beliau adalah seorang dokter, namun ketika harus berkolaborasi dengan ibu guru, membantu mengajar anak-anak SD kelas 3 dan 4, ini buat saya adalah satu hal yang kita pun harus bisa contohi sebagai CPNS, serba bisa dalam segala hal untuk menolong masyarakat kita. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Victor atas pendapatnya. Terima kasih teman-teman, beragam pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, untuk yang sesi terakhir yaitu mengenai kesimpulan menentukan tokoh panutan pilihan kelompok 2A ini. Mungkin saya akan menunjuk salah satu anggota kelompok untuk memberikan kesimpulannya. Baik, mungkin saya akan menunjuk Kak Victor untuk memberikan kesimpulan terkait dengan tokoh panutan pilihan kelompok 2A. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Memang dari semuanya, ketika saya mendengar pendapat dari Kak Lukman, kemudian lanjut Kak Rizka, kemudian Kak Delsa, Kak Restu, Kak Arlinda, dan juga tanggapan saya, memang kita bervariasi. Ada yang memilih Ibu Astuti, ada yang memilih Dr. Anwar, ada yang memilih Salman, ada yang memilih Kakek Hashim, dan keempat tokoh utama ini buat saya kita bisa belajar banyak tentang nilai berakhlak. Namun saya melihat dan saya sependapat bahwa kalau misalnya dari kita memilih untuk tokoh dari Salman ini sendiri dan juga dari Ibu Astuti, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sekalian, kita bisa belajar banyak dari Salman tentang berorientasi pelayanan, kemudian dia juga loyal, dia tunjukkan kecintaan pada tanah air, harus berjuang demi membawa bendera seperti yang kita lihat pada gambar. Itu bukan hal yang mudah. Bahkan ketika dia melihat perbedaan tanah Indonesia dan tanah Malaysia, tanah Indonesia masih tanah liat, sedangkan Malaysia sudah diaspal. Kemudian sikap harmonis yang ditunjukkan oleh Salman dan juga kolaboratif yang dia bisa membantu teman-teman yang lain bisa bekerja, bisa pun dia tetap sekolah. Kemudian yang kedua dari Ibu Astuti. Dari Ibu Astuti ini juga kalau saya bisa ambil kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sekalian, Ibu Astuti ini adalah orang yang mampu dengan cepat adaptif. Walaupun tempatnya jauh, kalau kita bisa samakan dengan
kita bandingkan dengan kita sekalian di sini, dia akan ditempatkan di penempatan kita baik di Papua maupun kami yang ada di Maluku Utara. Kemudian kompeten dan nilai akuntabel dari Ibu Astuti. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Raymond untuk kesimpulannya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa kelompok kami, kelompok 2A, memilih sebagai Salman dan Ibu Astuti itu tokoh panutan pilihan dari film Tanah Surga Katanya. Baik, itu saja mungkin diskusi pada sesi kali ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita berjumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.